Ku dengar panggilan-Mu bagi bangsa-bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap suku bangsa. Jika tak ku beritakan, mereka tak hadap-Mu sukacita. Dalam hadirat-Mu ku bawa mereka menyembah di hadapan-Mu. Ku dengar panggilan-Mu bagi bangsa-bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap suku bangsa. Jika tak ku beritakan, mereka tak hadap-Mu sukacita. Dalam hadirat-Mu ku bawa mereka menyembah di hadapan-Mu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ku rasakan kasih-Mu saat ku memandang-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ku rasakan kasih-Mu saat ku memandang-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu, biarlah dunia tahu ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu.
ku rasakan kasih-Mu saat ku memandang-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu, ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ku rasakan kasih-Mu saat ku memandang-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu, biarlah dunia tahu ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari
Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan seluruh apa yang ada pada kita hari ini untuk kita bisa mendengarkan isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Jadikan aku Tuhan rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Biar adik-adik saja naikkan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa, agar semua suku datang
sama-sama katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Ku berdoa agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, ku berdoa agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang Shalom adik-adik SMA Negeri 23 yang saya kasihi. Lama sekali kita tidak berjumpa ya, tetapi kami semua yakin, kami semua percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Kita harus yakin bahwa dalam keadaan apapun kita pasti ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Itu tidak terpikirkan dalam kehidupan kami, tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan kami. Sebagai pelajar Tuhan Yesus, kami masih rindu, kami sangat rindu untuk kami boleh belajar bersama-sama di sekolah, bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan guru-guru kami. Tetapi Tuhan, satu hal yang tidak pernah kami pikirkan itu terjadi di dalam kehidupan kami, di depan kami, dan kami harus menjalaninya. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, berikan kami sukacita senantiasa dan berikan kepada kami kekuatan untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, kalau sampai dengan saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh tetap beribadah Tuhan, walaupun dalam online Tuhan Yesus, kami tetap percaya apapun yang terjadi, apapun yang harus kami hadapi, walaupun ibadah tidak seperti biasanya, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir, berikan kami semua hikmat ya Tuhan untuk kami boleh mengerti pelajaran dari firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Apa kabar kalian semua? Saya harap dalam waktu yang cukup lama kita tidak bertemu, tetapi kami percaya, kami semua percaya, kakak-kakak di ST3B percaya kalian semua dalam keadaan yang baik dan tetap belajar. Walaupun kalian tidak bertemu dengan guru, kalian tidak bertemu dengan teman-teman, tetapi kalian harus tetap belajar ya. Kita akan sama-sama belajar hari ini tentang yang namanya komunitas. Katakan sama-sama, komunitas. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang komunitas. Kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Silakan ambil Alkitab, silakan ambil buku catatan kalian dan pena kalian. Catat bahwa hari ini kita akan belajar tentang komunitas yang akan diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan belajar bersama-sama dari situ. Ayatnya cukup panjang, tetapi yang akan kita pelajari di situ adalah tentang satu kisah, yaitu Naaman disembuhkan. Saya baca ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik. Mari kita baca bersama-sama. Naaman disembuhkan. Naaman Panglima Raja Aram, garis bawahi di situ Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia
Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu yang dimaksud adalah Naaman, panglima Raja Aram, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Ayat pertama di pasal yang kelima ini dikatakan bahwa seorang panglima sakit kusta. Bagaimana keadaannya seorang panglima? Seorang, kalau mungkin sekarang di Indonesia kita bisa bilang seorang jenderal. Seorang jenderal sakit kusta. Ini merupakan satu beban mental, ya. Harusnya dia kuat, harusnya dia melebihi dari semua bawahan-bawahannya. Tetapi apa yang terjadi saat itu? Yang terjadi saat itu adalah Naaman sakit kusta. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini mengenai komunitas akan diawali di ayat yang ketiga. Perhatikan ayat yang ketiga. Komunitas apa yang akan kita pelajari? Dimulai dari ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama, ya. 2, 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Hei, apa hubungannya nasihat seorang, ini bisa dikatakan sekarang ART mungkin ya, atau pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga yang dibawa Naaman waktu itu ke rumahnya untuk membantu semua kegiatan perumahan di istrinya Naaman, dibantu sama anak ini, seorang gadis. Naaman sakit kusta. Pembantunya menyarankan, Pak Naaman bisa berobat kepada seorang nabi yang ada di Samaria. Kita akan ketahui nanti bahwa nabi yang dimaksud oleh anak gadis yang ada di rumah Pak Naaman ini adalah bernama Elisa. Elisa, ya. Dari nasihat seorang gadis yang ada di rumah Naaman inilah akhirnya nanti ceritanya ujung-ujungnya adalah Naaman disembuhkan. Komunitas yang pertama adalah komunitas di dalam rumah. Coba sekarang kalian pikirkan masing-masing dari ayat yang ketiga ini. Komunitas di dalam rumah. Bagaimana komunitas kalian di dalam rumah? Bagaimana hubungan kalian dengan orang tua? Bagaimana hubungan kalian dengan kakak-kakak, dengan abang? Bagaimana hubungan kalian dengan adik-adik? Mari kita periksa bersama-sama. Komunitas yang pertama yaitu komunitas di dalam rumah. Apa yang akan kita pelajari di sini? Adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai pelajar, sebagai anak. Hormatilah orang tuamu, sayangilah kakakmu, sayangilah abangmu. Yang adik-adik juga jangan ini sama abang kakaknya, hormati, tetap dihormati. Dan jaga kerukunan di dalam rumah. Ya, itu juga itu jadi tanggung jawab orang tua lah, tidak. Menjadi tanggung jawab kita semua sebagai anak pun demikian. Komunitas yang pertama adalah komunitas di dalam rumah. Komunitas yang kedua kita akan belajar pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, ya. Ayat yang ke-9 itu sebelumnya begini. Ada ceritanya begini kan. Berkatalah tadi anak gadis kepada Naaman. Naaman taat karena dia yakin di dalam komunitas, di dalam rumahnya memberikan nasihat yang baik, yang pertama. Akhirnya singkat cerita Naaman pergi. Berjumpalah dengan seorang nabi yang bernama Elisa. Di dalam benaknya Pak Naaman, Pak Jenderal Naaman, di dalam benaknya, di dalam pikirannya, dia berpikir, oh pasti dia nanti akan menumpangkan tangan atasku dan menyembuhkan aku. Di dalam pikirannya. Karena itu yang mungkin pernah dilihat Pak Jenderal Naaman ini. Panglima Naaman mungkin pernah melihat sesuatu kesembuhan yang dilakukan dengan cara yang demikian. Namun ternyata pada ayat yang ke-9, ayo kita baca bersama-sama, buka lagi Alkitab kalian. Kita akan baca bersama-sama. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa, seorang nabi Tuhan. Yang atas nasihatnya seorang gadis di dalam rumah tadi, Pak Naaman pergi. Ya, pergilah dia ke sana. Lalu ayat yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Hei, kata Pak Naaman,
Aku ini panglima, aku ini jenderal loh, disuruh masuk ke sungai. Bukankah bisa itu Nabi tumpang tangan? Atau kalau adik-adik semua baca di ayat selanjutnya, ada sungai lain yang mungkin dalam pikiran Pak Aman lebih bersih mungkin, atau lebih dekat dari situ mungkin. Tapi tidak. Elisa menyuruh Pak Naaman perginya ke Sungai Yordan. Sungai Yordan. Apa yang kita pelajari di komunitas yang kedua? Yaitu komunitas di mana kita bergereja atau berjemaat. Apa yang kita lakukan ketika kita mendengar hamba Tuhan, atau mungkin kalian ada di ibadah remaja misalnya, di ibadah pemuda misalnya, di gereja kalian masing-masing. Ketika ada hamba Tuhan, ada kakak-kakak rohani, kakak-kakak pembina kita di dalam gereja yang menasihatkan sesuatu yang baik, tapi menurut kita itu tidak baik. Atau menurut kita nasihat itu sudah kuno, Kak, itu sudah nggak up to date lagi tuh Kak, sudah nggak bisa dipakai lagi nasihat begitu. Padahal nasihat itu berasal dari firman Tuhan. Bagaimana respon kita ketika kita mendapat teguran? Bagaimana respon kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang seolah-olah tidak sesuai dengan keinginan hati kita? Atau kita menganggap itu jadul Kak, itu bagian untuk papa mamaku lah, itu udah kuno. Tidak, semua yang berasal dari firman Tuhan ini pasti up to date, berlaku untuk semua orang. Bagaimana respon kita ketika mendengar firman Tuhan itu? Atau bagaimana respon kita ketika kita mendengar guru agama kita mengajar di kelas, menyampaikan firman Tuhan? Di sini ada Bu Puput. Shalom Bu Puput. Bagaimana kalau kita mendengar guru agama kita mengajar, ataukah kita sibuk aja sendiri di kelas nih? Sibuk Kak, sibuk apa Kak? Orang gak boleh pakai gadget, gak boleh bawa handphone. Sibuk kalian coret-coret entah kemana-mana, tidak mendengarkan guru mengajar. Demikian juga di gereja. Kak, di gereja boleh bawa handphone. Bu, di gereja boleh bawa handphone untuk baca Alkitab. Yakin? Untuk baca Alkitab saja, yakin? Ayo jujur, pasti enggak kan? Pasti buka-buka yang lain. Ayo kita berusaha untuk merespon yang baik di tempat ibadah kita. Ya, komunitas yang kedua adalah komunitas tempat kita beribadah. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bagaimanapun hebatnya kalian sekarang, Bu, orang tua saya juga enggak ngajak ke gereja. Ya ayo, dimulai dari diri kita sendiri. Gabung di gereja, gabung di ibadah-ibadah yang sesuai dengan usia kalian, sehingga kalian mendapat nutrisi firman Tuhan yang tepat. Ya, dan jangan melawan firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau melalui setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepada kalian. Komunitas yang kedua. Yang terakhir adalah komunitas yang ketiga. Komunitas ketiga yang bagaimana ini? Yang ada hubungannya dengan firman Tuhan mengenai Panglima Aram yang namanya Pak Naaman. Ya, kita akan baca lagi selanjutnya di ayat yang ke-13. Sebelum masuk ayat 13 ini saya jelaskan sedikit. Ada kisahnya lagi sebelum ayat 13. Pak Naaman ini, Pak Jenderal Naaman ini mengeluh, kenapa harus disuruh ke Sungai Yordan? Seperti yang tadi saya katakan. Mengeluh, Pak Naaman sempat mengeluh. Tetapi ingat, di komunitas yang ketiga ini komunitas yang hebat. Ayat yang ke-13 dibilang, tetapi pegawai-kepegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Komunitas yang ketiga. Apakah ini Kak? Komunitas yang ketiga. Apa Bu komunitas yang ketiga ini hubungannya dengan kami? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat. Hei, ayo ingat-ingat, kalian sekarang dekat dengan siapa? Kalian ada di komunitas yang bagaimana? Contoh, Kak, Bu, saya komunitas biker misalnya. Bu, saya komunitas yang baru sekarang komunitas goes. Baik kok, kami sehat. Bagus. Tetapi komunitas-komunitas yang tidak bagus juga ada di sekeliling kalian.
Apakah kalian ada di komunitas yang berani berkata, say no to drugs? Apakah kalian ada di komunitas yang berani dengan lantang mengatakan say no to free sex misalnya? Coba dicek. Apakah kalian ada di komunitas yang merokok? Cek. Bagaimana? Kalian ada di komunitas yang bagaimana sekarang? Komunitas yang membangun kalian, komunitas yang memberikan kepada kalian semangat untuk belajar, atau komunitas yang bolos aja. Bu, tapi sekarang sekolah online, Bu. Iya, gurunya ngajar, kalian tak kemana-mana. Ya, pakai Zoom kok, Bu. Iya, tapi kalian kemana-mana. Ya, baiklah. Mulai hari ini kita belajar, kita tetap ada di komunitas yang baik. Ya, pilihan semuanya ada di tangan kalian. Masa muda kalian ini sungguh-sungguh akan menentukan kehidupan kalian selanjutnya. Jadi isilah dengan segala sesuatu yang baik. Ya, banyak komunitas di sana yang baik, komunitas gereja juga banyak yang ada di luar sana yang baik. Renungkan firman Tuhan hari ini. Putuskan untuk kalian tetap ada di komunitas yang baik. Komunitas yang membangun iman kalian, yang membangun semangat kalian. Komunitas yang tadi saya bilang, say no to drugs. Jangan masuk kepada komunitas yang namanya komunitas coba-coba. Coba dikit aja, Bu. Coba rokok dikit aja, Bu. Boleh kan? Enggak boleh. Dari yang coba-coba ini kalian lihat di berita, di mana-mana, di media online segala macam. Akhirnya mereka masuk penjara gara-gara obat, gara-gara narkoba. Dimulai dari mana coba? Dimulai dari coba-coba. Jadi komunitas yang kalian ada sekarang ini di dalamnya adalah harus komunitas yang baik. Tidak boleh ditawar lagi. Bu, kalau sekarang saya sudah terlanjur masuk di komunitas yang kurang baik, tidak ada jalan lain, tinggalkan. Susah, Bu, harus bisa. Tergantung niat kalian. Minta pertolongan Roh Kudus untuk segala sesuatu yang baik. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan kalian. Tidak mungkin Roh Kudus tidak menolong. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kalian. Ya, pelajaran hari ini, pilihlah komunitas yang baik, yang membangun iman kalian, yang akan membawa kalian bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, untuk pelajaran singkat yang boleh kami terima, yang boleh kami pelajari bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya melalui firman Tuhan hari ini, Engkau menegur kami, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami menjadi orang, menjadi anak yang lebih baik. Kami berjanji Tuhan, kami akan memilih komunitas yang baik. Kami akan menempatkan diri kami di dalam komunitas-komunitas yang baik. Berikan kami semua kekuatan ya Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk kami boleh melangkah, mulai melangkah dan tuntun kami, sehingga kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang berkenan kepada Tuhan. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, di dalam komunitas rumah, di dalam komunitas kami berjemaat, di dalam komunitas kami di luar Tuhan, di luar rumah, di luar gereja Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan yakinkan kami ketika kami berjalan dengan Tuhan, kami pasti diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, hari ini untuk SMA Negeri 23 yang kami sudah tidak lama bersekolah di sana, belajar di sana. Tuhan Yesus, kami berdoa dari kepala sekolah, semua staf guru, dewan guru Tuhan, semua yang terlibat di dalam pendidikan SMA Negeri 23, kami berdoa Tuhan Yesus yang memberkati satu persatu. Kami percaya Tuhan Yesus, suatu saat kami akan bertemu bersama-sama dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, berkati orang tua kami masing-masing. Setiap apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami Tuhan, kami berdoa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, sepakat Tuhan hari ini kami memberikan segala pujian dan hormat dan syukur kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.